الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kelapangan waktu hingga kita dapat berjamaah bersama-sama di masjid ini dalam melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita mengucapkan selawat atas Nabi, nantinya di yaumul kelak sama-samalah hendaknya kita mengharapkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang diberkahi Allah, dalam kesempatan khutbah ini kami ingin mengajak saudara-saudara untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni melaksanakan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Juga takwa yang dapat menumbuhkan rasa syukur atas karunia Allah yang tiada terhitung bilangan jumlahnya, terutama karunia dan rahmat Allah yang dicurahkan pada saat-saat yang dimuliakan oleh Allah, misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebagai bukti rasa syukur itu, sudah barang tentu adanya tindakan dan amaliyah yang nyata. Sebab hakikat syukur bukan saja dengan ucapan-ucapan tasyakur dan hamdalah sebagai imbalan dan ancaman bagi hamba Allah yang mau mensyukuri nikmat karunia Allah yang dan ada yang tidak. Maka Al-Quran berfirman, la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Jika engkau sekalian bersyukur, niscaya akan kutambah bagimu beberapa kenikmatan, dan jika engkau ingkar, ingatlah siksaku amat pedih. Dalam ajaran Islam, kita mengenal adanya saat-saat yang dianggap mulia dan penuh keberkatan. Satu di antaranya ialah bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita maklumi, bulan Ramadan adalah merupakan bulan ujian atau penggamlengan mental bagi segenap umat Islam. Bulan Ramadan itu pula lah sebagai pengukur keimanan seseorang hamba. Sebab ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan pada saat itu benar-benar terasa berat. Lapar dan dahaga, larangan bercampur suami istri di siang hari Ramadan, menjauhi segala perbuatan yang menggugurkan ibadah puasa,
kesemuanya benar-benar terasa berat. Apalagi bagi mereka yang termasuk yang imannya masih lemah. Akan tetapi Allah yang maha bijaksana, yang maha adil. Oleh sebab itu Allah memberikan keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi. Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawahu Bukhari. Semua amal manusia baginya melainkan puasa, maka sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku akan memberi balasannya. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keistimewaan dan keberkatan Ramadan tidak sedikit yang kesemuanya itu merupakan karunia Allah bagi semua hambanya. Sebagai hamba Allah yang lemah, kita tidak dapat ia memperoleh kebahagiaan dan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat, melainkan dengan karunia Allah sendiri. Akan tetapi karunia itu pun tidak akan datang tanpa ikhtiar dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita dituntut bekerja, dituntut kita beramal, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Tuntutlah apa-apa yang telah ditentukan Allah mengenai urusan akhirat, tetapi janganlah engkau melupakan urusan duniamu. Amalia-amalia tersebut hendaknya kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam bulan mulia yang bulan Ramadan ini, karena asar dan fadilahnya akan berlipat ganda. Asar dan fadilah amalia-amalia di dalam bulan Ramadan akan langsung diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beramal kebajikan, sehingga sesuai menjalani bulan Ramadan sebulan penuh, bersihlah jiwanya dan kembalilah mereka kepada fitrah asal, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Sabda Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sahru Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah telah mewajibkan atasmu melaksanakan ibadah puasa, dan aku mensyariatkan bagimu ibadah pada malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya karena iman dan mengharap ridha Allah, keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita menyadari sebagai hamba yang dhaif dan yang tiasa mengharap rahmat dan karunia Allah. Untuk itu marilah kita berusaha meningkatkan amalia-amalia yang dapat menyampaikan kepada pintu kebahagiaan dunia dan akhirat, khususnya di dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini. Marilah kita gunakan kesempatan dan waktu yang untuk lebih banyak berbuat kebajikan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah-ibadah yang wajib, maupun di dalam hubungan dengan sesama hamba Allah
hablum minan nas. Sebagaimana disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak tadarus, memperbanyak derma, menyayangi golongan fuqara wal masakin, maka sebagian muslim hendaknya kita dapat melaksanakan dengan niat dan ikhlas karena Allah, iman dan mengharap ridha Allah semata-mata. Kita hendaknya meramaikan bulan Ramadan dengan mengajak anak-anak kita, segenap keluarga maupun kaum kerabat untuk bersama-sama sholat berjamaah tarawih baik di masjid-masjid, musalla maupun di tempat-tempat lain yang disediakan. Juga hendaknya kita ajak mereka untuk memperbanyak ingat kepada Allah, mendengarkan pengajian-pengajian yang kesemuanya tidak lain merupakan santapan rohani yang dapat membersihkan jiwa dari segala kekotoran yang menjadi penyakit. Dalam hubungan dengan sesama hamba Allah, mari kita buktikan rasa simpati dan kasih sayang kepada fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, yakni dengan memberikan bantuan terhadap anak-anak yatim dan orang-orang tua jompo, orang-orang yang lemah. Yakin semua amal perbuatan yang demikian tidak akan sia-sia bagi Allah. Allah akan memberikan balasan langsung dengan berlipat ganda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana kita telah memaklumi bahwasanya Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadan. Dengan demikian maka kita pun yakin bahwasanya malam kemuliaan itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Jadi pengertian yang kita peroleh dari ayat-ayat di atas adalah bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang akan memperoleh pahala yang berlipat ganda jika bertepatan dengan datangnya malam kemuliaan tersebut. Oleh karena kedatangan malam kemuliaan itu sendiri tidak ada yang tahu pasti. Maka sebagai hamba Allah yang sangat merindukan fadilah dan karunia Allah, yang kita pun hendaknya berusaha agar sebulan penuh kita gunakan untuk beramal kebajikan dan beribadah, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pula, kami ingin mengajak saudara-saudara untuk tidak merusak amal kebajikan di dalam bulan Ramadan ini. Sebab barang siapa banyaknya amal dan ibadah yang kita lakukan akan sia-sia dan tiada memberikan bekas, bahkan merugikan diri sendiri. Untuk membentengi dari agar jangan sampai sia-sia manusia amal ibadahnya, baiklah kita perhatikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyamul junnah malam yahrikha bikadzib au binamimah. Puasa adalah perisai selama ia belum dirobek dengan dusta dan mengumpat. Dalam hadis ini dinyatakan, laisa siyamu minal akli was surbi, innama siyama minal lawi war rafas. Bukanlah puasa itu hanya dari meninggalkan makan dan minum,
Tetapi puasa itu dari meninggalkan perkataan-perkataan kotor, keji, memaki, dan merendahkan orang lain. Jelasnya menurut dua hadis di atas, bahwasanya amalia-amalia yang dilakukan di dalam bulan Ramadan berfungsi sebagai penghapus dosa, penempah dan membersihkan jiwa manusia. Insanul kamil, itulah kemuliaan bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sabdanya yang lain, Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya dalam bulan Ramadan dibukalah pintu surga selebar-lebarnya, ditutup rapat pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang biasa menggoda manusia. Begitu besar kesempatan bagi hamba Allah yang bertakwa di dalam bulan Ramadan untuk dapat masuk ke surga Allah. Asal-asal saja mereka beramal amal soleh, berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah, bersabar hati, dan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan memperoleh asar dan fadilah Ramadan, dan jadilah kita hamba Allah yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat kelak. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan uraian di atas dapat kita kesimpulkan bahwasanya peningkatan amalia di dalam bulan Ramadan haruslah kita buktikan dan kita laksanakan, tidak hanya sebagai kaum muslimin, tetapi semua saja, tua, muda, laki-laki, dan wanita, bahkan terhadap anak-anak pun kita usahakan untuk melatihnya agar kelak di kemudian hari mereka terbiasa dengan amal-amal soleh. Secara keseluruhan, dapatlah kiranya amalia Ramadan itu kita masukkan ke dalam 4 tujuan. Pertama, membersihkan dan mensucikan mental, yakni dengan berpuasa, beriktikaf, pengajian-pengajian, bermunajat dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai peningkatan ibadah sosial, misalnya dengan lebih banyak yang memberikan derma, memberikan sedekah, serta membantu kaum fakir dan miskin, menyantuni anak-anak yatim. Yang ketiga, sebagai penyemarak siar Islam, umpamanya dengan mengadakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau di musholla, bahkan di aula, di kantor, seperti yang sekarang banyak dilaksanakan umat. Yang keempat, sebagai kesempurnaan yang paling baik untuk lebih mendalami hukum-hukum Allah. Karena di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran, bertadarus. Di dalam tadarus ini pun sudah barang tentu tidak hanya sekedar membaca, lebih dari itu kita hendaknya sekaligus mempelajari isi kandungan Al-Quran dengan niat ikhlas karena iman dan mengharap ridha Allah. Marilah kita melaksanakan amalia Ramadan dengan memuliakan dari diri pribadi, dengan memulai dengan diri pribadi kita, yaitu kemudian kita ajak anak-anak keluarga, kaum kerabat dan tetangga untuk bersama-sama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadih. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah dan sembahlah Allah Tuhan kamu, serta kerjakanlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan, kebahagiaan.
Dan berjuanglah kamu pada jalan Allah di dalam arti perjuangan yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.